Ya, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian baik-baik saja selama pandemi COVID-19 sekarang ini. Eh, Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Gregory Antonio Label Sinurat, seorang mahasiswa akuntansi dari Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagi ilmu, membagi apa yang saya pelajari di kampus saya tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Akuntansi penjualan konsinyasi, konsinyasi. Seperti itu. Mungkin bagi beberapa teman-teman sekalian, apa sih konsinyasi itu begitu kan? Terdengar sangat tidak biasa di telinga kita. Nah, untuk membahas lebih lanjut, pertama kali saya akan memberitahukan kepada kalian semua apa itu sih konsinyasi, pengertian dari konsinyasi. Jadi konsinyasi itu merupakan strategi penjualan di mana pemilik atau consignor berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual atau consignee atau factor atau commission merchant. Nah, kepemilikan barang tetap berada pada pihak consignor sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ketiga, dan atas jasanya pihak consignee memperoleh sebuah berupa komisi dari penjualan barang tersebut. Nah, konsinyasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pakaian jadi atau makanan yang dititip pada department store atau supermarket, atau dalam rangka memperkenalkan produk barunya. Barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi atau consignment out oleh consignor dan disebut barang komisi atau consignee. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin seperti Tokopedia seperti itu kan, marketplace. Nah, kan banyak orang tuh yang menitipkan barang-barang untuk dijual ke Tokopedia. Nah, jadi kurang lebih analoginya seperti itulah konsinyasi ini. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tujuan penjualan konsinyasi. Nah, yang pertama itu ada tujuan yang dirasakan atau yang didapatkan atau manfaat yang didapatkan oleh konsignee. Yang pertama itu ada terhindar dari risiko barang tidak laku atau kadaluarsa, busuk maupun rusak. Nah, yang kedua itu ada terhindar dari fluktuasi harga. Dan yang ketiga, mengurangi investasi modal kerja karena investasi persediaan ditanggung oleh consignor itu sendiri. Nah, yang kedua itu manfaat yang dirasakan langsung oleh consignor. Manfaat yang diterima dari konsinyasi tersebut. Yang pertama itu adalah memperoleh jaringan pemasaran yang sudah mapan. Nah, yang kedua itu mengurangi investasi di bidang pemasaran. Dan yang ketiga, harga jual dapat dikendalikan oleh consignor karena kepemilikan masih berada di tangan consignor atau di pihak consignor. Kita masuk ke inti dari materi berikut ini, yaitu adalah akuntansi konsinyasi. Baik consignor maupun consignee melakukan pembukuan atau akuntansi masing-masing atas setiap transaksi yang dilakukannya. Faktor-faktor yang membedakan penjualan konsinyasi dari penjualan biasa harus ada, baik pada saat penyerahan barang maupun transaksi lainnya. Nah, metode yang biasa dilakukan dalam akuntansi penjualan konsinyasi itu ada dua. Metode yang pertama itu adalah metode terpisah, dan yang kedua adalah metode yang tidak terpisah. Tentu saja kebalikan dari terpisah, begitu bukan? Kita masuk metode yang pertama, yaitu metode terpisah. Di metode terpisah ini, pencatatan itu beda-bedakan. Yang pertama kita akan bahas pencatatan metode terpisah dalam buku konsinyor atau pencatatan oleh konsinyor. Transaksi yang harus dicatat oleh konsinyor pada metode ini, yang pertama adalah pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua, pembayaran biaya angkut. Yang ketiga adalah penerimaan laporan penjualan dari konsinyii atau consignee. Dan yang terakhir adalah penerimaan kas hasil penjualan consignee. Nah, akun barang konsinyasi didebit untuk harga pokok barang yang dikirim, biaya kirim, dan biaya yang tanggung oleh consignor. Akun barang konsinyasi dikredit untuk hasil penjualan barang. Jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsinyasi dan mengakui laba rugi konsinyasi. Yang selanjutnya ada pencatatan metode terpisah pada buku konsinyii atau consignee. Transaksi yang harus dicatat oleh consignee dalam metode kali ini
Yang pertama itu ada penjualan barang komisi. Yang kedua adalah pembayaran biaya angkut. Yang ketiga, pengiriman laporan penjualan ke konsinyur. Dan yang terakhir adalah pembayaran kas ke konsainer. Akun barang komisi didebit untuk biaya yang ditanggung konsaini, komisi yang didapat, dan pengiriman uang. Akun barang komisi dikredit untuk mencatat penjualan barang komisi. Jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsinyasi dan mengakui laba rugi konsinyasi. Nah, kita kan udah bahas nih teorinya, pengertiannya segala macam kan. Nah, kita masuk ke contohnya. Baik, di contoh kali ini, CV Karpidol membuat kesepakatan konsinyasi dengan toko Sangkuriang untuk menjual mesin kopi dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya yang dilakukan oleh toko Sangkuriang dalam melakukan penjualan untuk barang konsinyasinya ditanggung oleh konsainer itu sendiri, dan konsaini membuat laporan penjualan tiap bulannya. Terdapat transaksi sebagai berikut. CV Karpidol mengirim 200 mesin kopi seharga Rp400.000 per unitnya dengan harga pokok sebesar Rp200.000 per unitnya. CV Karpidol membayar biaya angkut sebesar Rp250.000. Toko Sangkuriang sebagai pihak konsinyi membayar ongkos perakitan mesin kopi tadi sebesar Rp1.000 per unitnya. Total ada 200 mesin kopi yang akan dikirimkan kepada toko Sangkuriang. Jadi untuk biaya ongkos perakitan sebesar Rp200.000. Toko Sangkuriang berhasil menjual seluruh mesin kopi. Toko Sangkuriang mengirim kas hasil penjualannya kepada CV Karpidol sebagai pihak konsainer. Baik, kita lihat tabel berikut ini. Transaksi yang pertama itu ada pengiriman 200 unit mesin kopi seharga Rp400.000 per unitnya dengan harga pokok sebesar Rp200.000 per unitnya. Dalam pencatatan buku konsinyur, konsinyasi keluar di debit sebesar Rp40 juta dan pengiriman barang konsinyasi sebesar Rp40 juta di kredit. Transaksi yang kedua adalah pembayaran biaya angkut sebesar Rp250.000. Di buku konsinyur, dicatat konsinyasi keluar sebesar Rp250.000 di debit dan kas sebesar Rp250.000 di kredit. Transaksi pembiayaan perakitan mesin dan transaksi penjualan 200 unit mesin kopi oleh konsinyasi dan perhitungan komisi tidak dicatat pada buku konsinyur karena akan dicatat di buku konsinyi. Dan transaksi yang terakhir adalah pelaporan dan pengiriman uang hasil penjualan oleh konsinyi ke konsinyur. Di debit ada kas sebesar Rp71.800.000 dan konsinyasi keluar sebesar Rp8.200.000. Dan di kredit ada penjualan sebesar Rp80 juta. Konsinyasi keluar di debit sebesar Rp31.550.000 dan laba di kredit sebesar Rp31.550.000. Nah, transaksi yang pertama yang kita sebutkan tadi dicatatkan di buku konsinyi berupa memorandum. Memorandum itu ditulis sebagai berikut. Diterima 200 unit mesin kopi untuk dijual dengan harga Rp400.000 per unitnya dengan komisi diberikan sebesar 10% dari penjualan. Nah, kan Rp400.000 per unitnya dan dijual 200 unit mesin. Totalnya kan ada 80 juta, maka komisi yang didapat oleh pihak konsinyi sebesar Rp8 juta. Transaksi yang kedua berupa biaya angkut di transaksi berikutnya adalah pembiayaan perakitan mesin. Di buku konsinyi dicatat sebagai konsinyasi masuk sebesar Rp200.000 di debit dan kas sebesar Rp200.000 di kredit. Transaksi yang berikutnya adalah penjualan 200 unit mesin kopi oleh konsinyi dan perhitungan komisi. Pada buku konsinyi dicatat kas di debit sebesar Rp80 juta dan konsinyasi masuk sebesar Rp80 juta di kredit. Lalu ada konsinyasi masuk sebesar Rp8 juta di debit dan komisi atas konsinyasi sebesar Rp8 juta di kredit. Nah, ini yang kita hitung tadi nih, yang total dari unit yang dijual dengan harga jual dikali 10%. Nah, maka 8 juta lah didapatkan untuk komisi kepada pihak konsinyi karena telah menjual barang konsinyasi tersebut. Nah, di transaksi terakhir ini, pelaporan dan pengiriman uang hasil penjualan oleh konsinyi ke konsinyur. Nah, di
buku konsinyi dicatatkan konsinyasi masuk sebesar Rp71.800.000 di debit dan kas sebesar Rp71.800.000 di kredit. Nah, kita masuk ke metode kedua, yaitu metode tak terpisah. Di buku konsinyur, semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat seperti transaksi penjualan biasa, sehingga pada saat barang terjual, baru dilakukan pencatatan harga pokoknya dan biaya-biaya terkait. Pada saat barang dikirim ke konsinyi, pihak konsinyur hanya membuat catatan memorial. Nah, sedangkan di buku konsinyi, dibuka perkiraan atas nama konsinyur untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan konsinyasi. Sebagaimana halnya pihak konsinyur, pihak konsinyi pun hanya akan membuat catatan memorial saja pada saat terjadi penerimaan barang konsinyasi. Nah, kita tetap menggunakan contoh yang ada di atas. Bisa dilihat supaya nggak silap gitu kan. Nah, pada pencatatannya, transaksi yang pertama itulah pengiriman 200 unit mesin kopi seharga Rp400.000 per unitnya dengan harga pokok sebesar Rp200.000 per unitnya. Pencatatan di buku konsinyur ditulis memorandum sebagai berikut. Dikirim 200 unit mesin kopi untuk dijual dengan harga Rp400.000 per unitnya. Komisi 10% dari penjualan dan biaya lainnya akan ditanggung. Harga pokok barang konsinyasi sebesar Rp200.000 per unitnya. Sedangkan di buku konsinyi, dicatat memorandum sebagai berikut. Diterima 200 unit mesin kopi untuk dijual dengan harga Rp400.000 per unitnya. Komisi diberikan sebesar 10% dari penjualan dan semua biaya terkait penjualan ditanggung oleh pihak konsinyur. Transaksi yang kedua yaitu pembayaran biaya angkut sebesar Rp250.000 oleh pihak konsinyur. Pada buku konsinyur, dicatatkan biaya angkut sebesar Rp250.000 di debit dan kas sebesar Rp250.000 di kredit. Sedangkan di buku konsinyi tidak ada dicatatkan apapun. Transaksi yang ketiga adalah pembiayaan perakitan mesin. Di buku konsinyur tidak ada dicatatkan apapun, sedangkan di buku konsinyi dicatatkan CV Karpidol sebesar Rp200.000 di kredit dan kas sebesar Rp200.000 di debit. Maafkan, saya terbalik. CV Karpidol sebesar Rp200.000 di debit dan kas sebesar Rp200.000 di kreditnya. Transaksi yang keempat adalah penjualan 200 unit mesin kopi oleh konsinyi dari perhitungan harga pokok oleh konsinyi. Di buku konsinyur tidak ada pencatatan apapun, sedangkan di buku konsinyi dicatatkan kas sebesar Rp80 juta di debit dengan penjualan sebesar Rp80 juta di kredit. Lalu ada pembelian sebesar Rp8 juta di debit dan CV Karpidol sebesar Rp8 juta di kredit. Nah, 8 juta ini komisinya seperti itu. Yang transaksi yang terakhir adalah pelaporan dan pengiriman uang hasil penjualan oleh konsinyi ke konsinyur. Di buku konsinyur dituliskan atau dicatatkan kas sebesar Rp71.800.000, biaya raket sebesar Rp200.000, dan biaya komisi sebesar Rp8 juta. Ketiganya dicatatkan di debit dan penjualan sebesar Rp80 juta di kredit. Sedangkan di buku konsinyi dicatatkan CV Karpidol sebesar Rp71.800.000 dan kas sebesar Rp71.800.000 di kreditnya. Nah, seperti itulah materi yang telah saya sampaikan, materi tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Nah, jika teman-teman ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa menulis pertanyaan di kolom komentar di bawah, atau ingin memberikan saran atau kritik, silakan tulis di komentar di bawah. Nah, jika Anda tertarik dengan channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa di like. Terima kasih untuk waktu teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mempelajari akuntansi atau ingin belajar akuntansi. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi.